Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya. Hari ini, hari Rabu tanggal 8 November 2023. Bersama saya, Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam program ini. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terpelihara di dalam kasih setia Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Pagi hari ini, sebagaimana nats pembacaan kita dalam jadwal Mimbar Gemar, saya diberkati di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-35 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 38, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Puji Tuhan. Pesan Tuhan pagi hari ini dari pembacaan kita, yaitu tentang waspada dan berjaga-jaga. Nah, tidak kebetulan kalau firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Ini hal yang sangat penting. Terlebih ketika kita melihat peta zaman saat ini. Ketika kita melihat situasi kondisi dunia di akhir zaman ini. Perang Timur Tengah, Israel, Palestina, Hamas. Ini menjadi salah satu indikator tentang akhir zaman. Karena apa? Karena Timur Tengah, khususnya Israel, adalah barometer dunia. Dan ini juga menjadi tanda-tanda bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sehingga relevan, sangat relevan, sekali lagi, sangat relevan pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mengingatkan kita semua untuk supaya kita sekali lagi waspada dan berjaga-jaga. Dinyatakan dalam ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Seorang hamba yang tetap berjaga-jaga, tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya, selalu siap sedia. Seorang hamba atau pelayan tidak akan menanggalkan ikat pinggangnya. Pelayan, kita tahu bersama, dia memiliki kain warna putih yang harus selalu diikatkan di pinggangnya. Sebagai salah satu
satu tanda kesiapsediaan. Sebagai tanda bahwa dia berjaga-jaga, selalu siap untuk bekerja, melakukan tugas tanggung jawabnya. Dan apalagi ditekankan, pelitamu tetap menyala. Artinya apa? Dia belum akan berhenti atau sudah berhenti. Seorang yang pelitanya sudah dipadamkan. Artinya apa? Dia merasa jam kerjanya sudah habis, udah waktunya untuk dia melepaskan ikat pinggangnya, kain itu, menaruh, pelitanya dimatikan, dan dia berkata, sudah waktuku udah selesai. Tugasku sudah selesai. Bukan seperti itu seorang hamba yang diperkenan Tuhan. Seorang hamba yang diperkenan Tuhan akan tetap selalu waspada dan berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu, siap sedia. Berikat pinggang, selalu siap melaksanakan tugas tanggung jawabnya, pelitanya tetap menyala. Seorang hamba yang sungguh-sungguh, hamba yang sejati, hamba yang diperkenan tuannya, yaitu selalu menanti-nanti kedatangan tuannya. Sehingga ketika tuannya pulang, larut malam bahkan dini hari dari acara pernikahan dan mengetuk pintu, membunyikan bel pintu rumah, hamba yang tidak tertidur, hamba yang selalu waspada dan berjaga-jaga akan sigap untuk segera membukakan pintu bagi tuannya. Dan semakin indah ditegaskan ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang seperti ini. Yang seperti apa? Yang didapati tuannya selalu berjaga-jaga ketika tuannya datang. Berarti ada hamba-hamba yang karena menunggu tuannya terlalu lama tidak datang, merasa sudah malam, dia akhirnya tertidur. Dimatikannya pelitanya dan dia tertidur. Kita diingatkan kembali melalui renungan pagi hari ini untuk kita tidak pernah terlelap dan tertidur. Tetap berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Mungkin itu malam, mungkin itu larut malam, mungkin itu dini hari. Tetapi kita tahu sebagai hamba, kita punya tanggung jawab, bagian untuk tetap berjaga-jaga, menunggu Tuhan kita datang, menunggu Tuhan kita pulang. Dan dinyatakan, berbahagialah mereka yang senantiasa berjaga-jaga menanti kedatangan tuannya. Ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ada ucapan berbahagialah. Kembali diulangi. Makarios. Bagi hamba-hamba yang setia, bagi hamba-hamba yang tetap berjaga-jaga, sekalipun mungkin dia sudah capek, udah letih, udah ngantuk, tetapi dia tetap berjaga-jaga, bertanggung jawab, karena tuannya belum datang.
Hamba yang sejati, hamba yang diperkenan, tidak akan tidur dulu sebelum tuannya datang pulang ke rumah. Itu hamba yang diperkenan, hamba yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kita juga diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Jangan kita tertidur, tapi berjaga-jaga dan sadarlah. Penting. Jangan tertidur. Karena ketika kita tetap sadar, berjaga-jaga, ketika Tuhan itu datang, ayat yang ke-44 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Haleluya. Dia mendapat perkenanan, makan bersama tuannya. Yang kedua, dia akan dipercaya, diangkat menjadi pengawas atas segala miliknya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya juga, bahwa hamba yang berjaga-jaga, hamba yang tetap siap sedia, standby, ya kan? Dinyatakan dia tidak akan mendapat pukulan. Tapi hamba yang tertidur, hamba yang lalai akan mendapat pukulan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran pagi hari ini kita sama-sama diingatkan pesan Tuhan sekali lagi. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat tebusan Tuhan, mari kita semua berjaga-jaga, selalu siap sedia melaksanakan tugas bagian pelayanan kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Tapi satu perkara, kita harus tetap berikat pinggang. Dan juga pelita itu tetap menyala. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nunggu sampai tuannya datang. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, yang tekun, yang taat, yang berjaga-jaga, yang siap sedia sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Tidak kendor, tidak bermalas-malasan, tidak undur, tidak bahkan mabuk-mabukan, tetapi tetap hidup benar, setia, tekun, taat, berjaga-jaga sampai tuannya datang. Engkau akan dipercaya untuk makan, diperkenan, dipermuliakan Tuhan. Engkau akan dipercaya menjadi pengawas atas segala milik kepunyaan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kiranya renungan pagi hari ini memberkati dan menguatkan kita bersama di penghujung akhir zaman ini. Untuk kita tidak lalai, tidak undur, semakin giat, terus berjaga-jaga, siap sedia sampai kedatangan Tuhan. Berbahagialah engkau ketika didapati tetap berjaga-jaga dan siap sedia sampai kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pesan firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami bersama untuk kami sebagai hamba-hamba-Mu selalu waspada dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena kami tahu ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan kami tidak tahu. Mungkin malam, mungkin dini hari, kami tidak tahu. Tapi satu perkara menjadi bagian kami sebagai hamba, kami akan tetap berjaga-jaga,
siap sedia berikat pinggangkan, kesetiaan, kebenaran, pelita itu tetap menyala, dan kami tetap menunggu kedatangan Tuhan. Sehingga kami boleh diperkenan oleh Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus mampukan kami, supaya kami menjadi hamba-hamba yang tetap setia dan berjaga-jaga sampai akhir. Berkat Allah atas kami semua dalam aktivitas hari ini. Sertai, pimpin, dan berkati buat berhasil apa yang kami kerjakan. Dalam berkat rahmat Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam bergemar, waspada, dan berjaga-jaga sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.